Om, ikan itu tidur atau tidak? Nah, di saat itu saya sedikit gimana ya? Jawabnya langsung spontan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mendy Gapi Parung. Salam Gapi Lovers. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya sengaja buat kontennya malam hari nih teman-teman. Sekalian saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman semua gimana nih suasana malam di tempat farm saya. Nah, sebenarnya saya buat konten pada malam hari ini. Saya sedikit bercerita ya teman-teman ya. Jadi ada pertanyaan ya dari ponakan saya yang bernama Ryan. Jadi Ryan itu juga punya channel YouTube-nya nih teman-teman. Nanti saya tulis di deskripsinya ya. Mohon bantuan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Nah, jadi Ryan ini pernah bertanya kepada saya ya. Karena dia pas main kesini dia tahu kalau saya main ikan. Ada satu pertanyaan dari Ryan yang membuat saya saat itu sampai tertawa ya, dan dengan polosnya saya jawab juga dengan bahasa saya sendiri. Tapi setelah itu saya berpikir juga, dan akhirnya saya coba cari tahu benar gak sih yang ditanyakan dengan Ryan ini, dengan jawaban yang menurut saya itu dia jawabannya. Nah, kira-kira apa nih teman-teman? Untuk itu tetap simak video saya sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa tetap dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terupdate dari Mendy Gapi Parung. Nah, jadi pertanyaannya gini nih teman-teman. Waktu itu si Ryan ya, ponakan saya pernah bertanya ke saya, Om, ikan itu tidur atau tidak? Nah, di saat itu saya sedikit gimana ya? Jawabnya langsung spontan aja. Ya, ikan itu makhluk hidup juga, dan dia pun juga tidur. Ikan tidur juga ya. Nah, tapi setelah itu saya juga berpikir, apa ya ikan itu juga tidur? Nah, akhirnya saya coba cari tahu ya dengan kondisi ikan yang ada di tempat saya. Bener gak sih ikan ini tidur? Dan setelah saya lihat memang sepertinya tidak tidur ya. Karena pas saya deketin ikan itu langsung menghampiri saya walaupun malam hari ya. Mungkin disangka ikannya saya mau kasih makan gitu. Nah, saya coba cari-cari di beberapa artikel dari Google, dari YouTube juga ya. Saya coba cari tahu. Nah, ternyata ikan itu memang tidur juga nih teman-teman. Tapi tidurnya ikan itu tidak seperti manusia. Kalau manusia itu memang udah pasti kebanyakan kalau untuk tidurnya itu di waktu malam hari. Nah, di ikan ini tidak tentu. Dia bisa aja tidur pada waktu pagi hari, siang hari, ataupun malam hari. Nah, untuk ikan itu ada dua ya teman-teman ya, sistem pernapasan ikan. Ada yang menggunakan insang dan ada juga yang menggunakan paru-paru. Nah, untuk ikan yang menggunakan insang sebagai alat pernapasannya itu hampir di semua jenis ikan teman-teman. Ada beberapa jenis ikan yang bernapasnya dengan paru-paru. Contohnya seperti lumba-lumba dan ikan paus ya teman-teman. Jadi dua jenis ikan ini termasuk ikan mamalia ya. Jadi ikan yang melahirkan dan dia juga bernapas dengan paru-paru. Nah, gimana nih cara kerja atau tidurnya ikan yang menggunakan insang sebagai alat pernapasannya dengan ikan yang menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya. Nah, nanti saya bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, tapi sekarang saya ingin menunjukkan pada teman-teman dulu nih gimana tidurnya ikan gapi pada malam hari. Nanti kita lihat teman-teman ya. Jangan lupa tetap dukung channel saya teman-teman ya. Jangan di skip, tonton sampai habis videonya. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman semua nih ya untuk melihat
ikan gapi yang ada di tempat saya nih. Kira-kira ikannya dalam keadaan tidur atau tidak nih. Nah, sekarang pukul 11 ya, 11:17. Ini malam hari nih teman-teman nih. Mohon maaf juga nih kameranya mungkin kurang jelas ya, karena saya memang hanya menggunakan handphone nih teman-teman nih. Kita coba ya. Sebenarnya ini saya pernah merekam ikan menggunakan lampu ya teman-teman ya, tapi ikannya langsung menghampiri saya nih, cepet banget. Jadi dia tahu kayaknya kalau ada pergerakan. Nah, di sini ada ikan jenis tuxedo koi. Teman-teman bisa lihat ya, ikannya ini tidak aktif nih teman-teman. Dia diem nih. Jadi memang kalau untuk ikan gapi ya khususnya ya, dia tidurnya ini di malam hari nih teman-teman. Jadi tidurnya ikan gapi ini seperti ini teman-teman. Dia diem ya, tenang. Tapi insangnya ini kan tetap butuh produksi untuk oksigen. Nah, ini sedikit terganggu nih teman-teman dengan cahaya handphone ya. Jadi ikannya nih terbangun nih. Jadi dia untuk mensuplai oksigennya, jadi siripnya ini tetap dikibas-kibaskan gitu teman-teman, untuk menghasilkan oksigen. Jadi biar ikan ini tetap bisa bernafas. Kita coba lihat lagi ya teman-teman. Di sebelah ini ada jenis ikan HB Blue. Nah, di sini nih kayaknya dia tahu nih teman-teman nih. Ada cahaya yang datang ya dari handphone saya nih. Ini ikannya langsung bergerak nih. Mungkin disangkanya saya mau kasih makan ya. Tapi tadi nih saya lihat dia sempat diam semua nih, sempat tertidur. Nah, di sini ada indukan dari HB Blue teman-teman ya. Teman-teman mungkin bisa lihat ikannya di sini tenang-tenang semua nih. Pergerakannya tidak terlalu cepat ya. Memang ada beberapa nih yang pergerakannya agak cepat. Jadi untuk membedakan ikan gapi yang sedang tidur, jadi teman-teman bisa lihat ya, ada ikannya yang tenang banget nih, diem aja, nggak terlalu aktif ya. Nah, itu menandakan kalau ikan gapinya ini sedang tidur nih teman-teman nih. Dia tidak banyak bergerak, tapi masih menggerakkan siripnya ya, karena untuk mensuplai oksigen yang bisa masuk ke insang ya, agar ikan ini tetap bisa bernafas. Nah, kita coba lihat ikan gapi yang lain ya teman-teman ya. Ini di kolam ini ada gapi Black Moscow. Nah, ini masih aktif banget nih ikannya nih. Ini kayaknya masih lapar nih teman-teman nih. Masih disangkanya saya mau kasih makan ya. Nah, ini untuk yang jantannya nih agak tenang nih teman-teman. Saya zoom ya teman-teman. Mungkin kameranya jadi agak pecah nih karena pencahayaannya kurang. Tapi mungkin agak terlihat juga teman-teman ya. Untuk jantannya nih, ini tenang semua nih, nggak banyak pergerakan. Ini juga salah satu tanda kalau ikan gapi ini memang dia tidur malam hari nih. Nah, indukannya juga sama nih teman-teman nih, indukan dari Black Moscow. Jadi kalau ikan gapi ini memang karena dia matanya tidak punya kelopak mata ya teman-teman. Beda dengan kita manusia yang punya kelopak mata. Jadi kalau seandainya kita tidur itu bisa terlihat dengan ya kita memejamkan mata ya. Tapi di ikan gapi ini kan tidak ada kelopak mata. Jadi kalau seandainya teman-teman perhatikan dengan jelas ya, memang gapi ini terlihat seperti tidak tidur. Padahal sebenarnya dia tidur teman-teman.
Kita coba lihat lagi ya untuk AFR saya nih. Di sini ada kolam untuk AFR betinanya nih. Tadi saya lihat juga ikannya tenang-tenang semua nih, sudah tidur ya. Kita coba deketin ya, kita jangan kagetin. Nah, tapi karena ngelihat cahaya ya, jadinya dia mulai bergerak nih teman-teman. Tapi masih ada beberapa nih yang tenang nih, masih tertidur. Masih banyak yang tertidur nih teman-teman. Kita coba lihat yang lain lagi ya. Nah, ini yang untuk indukan saya nih, yang saya lagi kawinkan. Nah, ini terlihat langsung aktif nih teman-teman. Mungkin karena pengaruh dari cahaya handphone saya nih, jadi ikannya terbangun. Nah, untuk anakannya juga nih tenang semua nih teman-teman. Ya, jadi sih intinya kalau ikan itu memang tidur ya teman-teman ya. Kemungkinan besar memang waktu tidurnya ikan juga sama nih dengan manusia pada malam hari, karena memang ya tidak ada kegiatan juga sama kayak ikan nih. Karena biasanya kalau siang kita kasih pakan ya, jadinya dia aktif. Kalau malam ini nggak ada yang kasih pakan, ya mungkin dia jadinya istirahat, karena pas siang ini memang dia mencari makan gitu ya. Karena pakannya kita kasih ya, jadi kalau setiap kita samperin ikannya itu pasti berpikiran kita mau kasih pakan. Jadi dia langsung nyamperin kita. Oh, beda teman-teman, ikannya tenang semua ya. Kalau seandainya saya kasih pakan pada waktu siang, ini semua nih aktif nih ikannya nih, walaupun masih burayak ya, kecil-kecil gini, tapi udah tahu kalau kita samperin, dia berpikir kita mau kasih makan. Oh ya, langsung aja saya bahas untuk ikan yang menggunakan paru-paru ya teman-teman untuk pernapasannya. Contohnya itu ada seperti lumba-lumba sama ikan paus. Nah, jadi gimana nih kalau untuk lumba-lumba sama ikan paus tidurnya seperti apa? Jadi kalau yang menggunakan paru-paru, dia itu harus menghirup udara ya teman-teman, langsung di atas permukaan air. Nah, gimana kalau seandainya lumba-lumba itu tidak mengambil napas di udara saat dia tertidur? Nggak mungkin juga kan mulutnya langsung di atas terus, sedangkan di laut itu kan ada gelombangnya ya, jadi nggak mungkin banget kalau dia diam. Nah, jadi dari artikel yang saya baca, kalau lumba-lumba atau ikan paus itu saat tidur dia setengah sadar gitu teman-teman, tidurnya lumba-lumba sama ikan paus. Jadi dia tidurnya itu tidak seperti gapi. Kalau gapi ini bisa di permukaan gini nih teman-teman, di dasar kolam itu dia bisa, dia hanya tinggal mengibaskan siripnya ya, oksigen pun masih bisa masuk ke dalam tubuhnya melalui insangnya ya. Nah, kalau untuk lumba-lumba sama paus, jadi dia tidurnya itu tetap menggerakkan badannya, jadi dia sambil jalan gitu teman-teman, jalan di permukaan air. Nanti sekali-sekali dia langsung ke atas ya, langsung mengambil udara yang ada di atas air laut. Jadi tidurnya ikan lumba-lumba sama ikan paus enggak seperti gapi ini atau ikan hias lain yang bernapasnya menggunakan insang. Ya, mungkin menurut saya ini cukup penting ya teman-teman infonya ya. Tapi memang kalau dari pertanyaannya ini cukup lucu juga ya, cukup menghibur juga pertanyaan yang menurut saya
ya pasti kita udah tahu jawabannya. Ya semua makhluk hidup, binatang, manusia itu pasti tidur. Tapi memang kan mungkin masih sedikit ya yang tahu bagaimana tidurnya ikan itu seperti apa. Sedangkan ikan juga ada dua jenis sistem pernapasannya. Ada yang menggunakan paru-paru dan ada juga yang menggunakan insang ya untuk pernapasannya. Nih, saya coba dekati nih teman-teman nih. Ini tenang semua ya. Saya coba deketin ya. Nah, ini banyak yang langsung terbangun nih teman-teman. Mungkin karena terganggu dengan cahaya dari handphone ya. Karena mereka tidak punya kelopak mata, matanya tetap terbuka. Nah, jadi di saat dia kena cahaya, dia langsung terbangun nih teman-teman. Yang ini tertidur, saya coba deketin. Ya, dia langsung pindah teman-teman ya. Nah, yang ujung ini juga nih tenang nih. Saya coba dekati dengan cahaya. Nah, dia langsung bergerak ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup penjelasan dari saya. Kalau ikan gapi itu atau ikan jenis hias apapun, namanya binatang juga pasti tidur seperti manusia. Cuma bedanya dengan ikan itu kan memang tidak memiliki kelopak mata ya. Jadi tidurnya ikan itu ya kita lihat dia melek juga, tidak merem seperti kita manusia. Dan ikan juga memang ada dua sistem pernapasannya. Ada yang menggunakan insang dan paru-paru ya. Tadi sudah saya jelaskan kalau untuk insang hampir semua jenis ikan itu bernapas menggunakan insang ya. Beda dengan lumba-lumba dan ikan paus yang bernapas menggunakan paru-paru. Dan cara tidurnya pun berbeda. Kalau untuk ikan yang bernapas dengan insang, dia lebih tenang ya. Dia bisa badannya itu diam aja, nggak bergerak, tapi dia tetap mengibaskan siripnya ya, agar suplai udaranya tetap mengalir. Nah, kalau untuk ikan lumba-lumba dan ikan paus, dia bernapasnya menggunakan paru-paru. Jadi memang langsung harus mengambil oksigen yang ada di atas permukaan air laut. Jadi tidurnya ikan lumba-lumba sama ikan paus itu dia setengah sadar. Jadi kadang dia harus ke permukaan air untuk mengambil udara. Nah, mungkin memang ya menurut saya konten kali ini menarik buat saya. Ini lucu juga ya. Sesuatu pertanyaan yang menurut saya semua jawabannya semua orang pasti tahu. Semua makhluk hidup, semua ikan pasti tidur juga. Nah, tapi kan mungkin teman-teman juga ada beberapa nih yang belum tahu nih cara tidurnya ikan bagaimana nih. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Khususnya teman-teman nih yang masih penasaran nih ikan itu tidur atau tidak. Nah, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Jika teman-teman ada saran, kritik atau komentar, silakan langsung teman-teman komentar ya di bawah ini. Jangan lupa juga tetap dukung channel saya dengan cara like, share, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan info terupdate dari Mendy Gapi Parung. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gapi Lovers.